Baik, untuk materi malam ini yaitu, mohon maaf. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung kembali di Room untuk malam ini. Jadi malam ini merupakan malam kedua pada pelaksanaan webinar periode 20, di mana untuk malam ini materinya yaitu mengenai audit keamanan jaringan, website, simulasi pertama PHO Cyber Security. Baik, di sini sudah ada narasumber kita yaitu Bapak Kurniawan Ilyas. Beliau merupakan narasumber kita pada malam ini. Baik Pak, mungkin untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami persilakan kepada Bapak Kurniawan Ilyas selaku pemateri untuk malam ini untuk membawakan dari silakan Pak. Oke, terima kasih. Di Kendari ini suasananya hujan, jadi ya, semoga bisa terdengar atau sampai suara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Malam ini mengangkat topik tentang audit keamanan jaringan website. Nanti kita akan simulasikan bagaimana tata cara mengaudit keamanan jaringan di sebuah website. Ini berangkat dari beberapa pekerjaan sebelumnya, bahwa selama ini pekerjaan pembuatan website atau aplikasi yang berbasis website, termasuk juga berbasis iOS atau Android sendiri, atau Symbian ya. Jadi tapi Symbian itu khusus untuk yang Nokia ya, Nokia kalau sudah tidak berproduksi lagi, yang sekarang yang masih dipakai oleh pengguna itu yaitu berbasis iOS ataupun Android ya. Nah, malam ini kita mengangkat tema itu untuk memastikan bahwa apakah jaringan keamanan website yang menjadi proyek atau paket pekerjaan yang biasa terjadi di Dinas Kominfo ataupun dinas-dinas terkait lainnya, selama ini pihak PPK pihak pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan pihak terkait termasuk penyediaannya, setelah website itu tayang, bisa diupload, bisa ditayangkan di halaman internet ya, itu dianggap diterima dan dianggap pekerjaan itu bisa di PHO 100% ya, FAO 100%. Sementara instrumen untuk mengukur paket pekerjaan pembuatan website itu sendiri selama ini sedemikian rupa hanya model bagaimana website itu ditayangkan saja. Sementara di sisi lain website yang paling hadir sekarang ini sangat rentan dengan upaya penetrasi testing atau upaya untuk mengambil alih website tersebut. Nah, kalau dari aspek pekerjaan konstruksi pasti itu berkaitan dengan mutu sebuah pembangunan atau konstruksi itu sendiri. Nah, kalau untuk di website atau pembuatan aplikasi, maka pendekatan untuk melakukan audit yaitu mengaudit jaringan keamanan. Apakah website yang dibuat oleh penyedia dan diterima oleh PPK dan dibayarkan oleh PPK memenuhi syarat teknis, sebagai website yang memiliki keamanan yang baik ya, sebagai sarana publikasi pemerintah. Baik, saya angkat temanya.
Jadi nanti kita simulasikan, semoga jaringan masih bagus ya. Kita simulasikan melakukan audit keamanan jaringan. Ada kurang lebih ada 3 website. Pertama website Konsultan Indonesia, yang kedua website kementerian, ada 1 kementerian website, yang ketiga website Inspektorat Kota Kendari ya. Jadi saya mensimulasikan bagaimana memasuki sistem di website atau memeriksa sistem keamanan di website ketiga institusi pemerintah dan 1 swasta itu sendiri. Nah, dasar hukumnya adalah pertama pembahasan dasar hukum, keamanan jaringan, sistem keamanan jaringan komputer, Nmap dan WITSART, audit jaringan. Jadi saya memakai tools ada 2 yaitu Nmap atau WITSART. Nmap untuk melihat por yang terbuka, ya, sedangkan untuk WITSART untuk melihat username atau password apakah bisa terdeteksi, bisa terungkap dalam aplikasi ini. Jadi banyak tools cyber security yang digunakan oleh para penggiat cyber security yang bisa kita melakukan audit jaringan keamanan itu sendiri. Saya memperkenalkan 2 tools ini, Nmap dan WITSART. Jadi periode berikutnya kita masuk yang lebih middle lagi, bagaimana memasuki di jaringan atau menguasai website sebuah institusi atau sebuah instansi swasta itu sendiri. Nah, saya memasuki website beberapa institusi pemerintah sudah memiliki izin ya, khususnya di website Inspektorat Kota Kendari, saya sudah memiliki izin untuk memasuki atau membuka apakah jaringan tersebut aman atau tidak. Jadi dasar hukumnya adalah counter objective for information and related technology COVID. Jadi ini salah satu dasar hukum bagaimana kita mengaudit jaringan ya. Nah, audit keamanan jaringan kalau kita ketahui secara bersama bahwa penilaian atau evaluasi teknis yang sistematis dan terukur mengenai keamanan komputer dan aplikasi. Jadi audit keamanan jaringan ini terdiri ada 2, penilaian otomatis dan penilaian non otomatis. Jadi sistem yang dinilai dan evaluasi tidak hanya komputernya, tapi semua PC, ya, server atau mainframe, jaringan komputer, routers, saklar data dan sebagainya. Nah, penilaian otomatis ini berkaitan dengan pembuatan laporan audit perangkat lunak ya terhadap perubahan status file dalam komputer, create, modified, delete. Nah, penilaian non otomatis berhubungan dengan kegiatan wawancara ya, kegiatan wawancara bagaimana kita mewawancara penyedia jasa ya, penyedia jasa yang membuat website terhadap jaringan keamanan yang sudah disajikan dalam bentuk pembuatan website itu sendiri. Jadi tentu semua bersumber dari kontrak yang sudah yang ditandatangani oleh para pihak ya. Untuk itu memang perlu sedikit lebih dalam, lebih tajam bagaimana website itu harus tetap bisa diaudit untuk jaringan keamanannya, sehingga website yang sudah menjadi serah terima pekerjaan itu benar-benar bisa ditayang dan bisa dipergunakan secara baik sesuai fungsinya. Nah, sementara di beberapa proyek pembuatan website, audit jaringan keamanan ataupun serah terima pekerjaan itu hanya dianggap ketika sudah tayang. Sementara masih banyak kelemahan-kelemahan di por ya, kelemahan di jaringan yang bisa dimasuki oleh pihak lain untuk merusak sistem, mengambil alih data, termasuk juga membuat website itu down itu sendiri ya. Jadi langkah network security audit ya, kita lihat dulu ruang lingkupnya apa.
koneksi ke kabelnya, dan kabelnya VPN-nya. Nah, termasuk juga kita menentukan ancaman ya, ancamannya seperti apa, ya seperti malware-nya, worm, trojan, hoax, spyware, ransomware, employee exploit, dan seterusnya. Jadi di DOS attack, ya, IOT, AITO, physical with natural disaster. Jadi langkah kita audit itu kita memastikan ruang lingkup pengadaan website itu apa kebutuhannya. Kalau dia cuma sekedar bahan pemberitaan, ya maka tentu website ruang lingkupnya ya memuat tentang pemberitaan. Bagaimana pemberitaan itu bisa aman ya, bisa aman tidak dikuasai oleh pihak lainnya. Termasuk juga upaya-upaya menanamkan atau memasukkan virus yang sifatnya malware, worm, trojan dan seterusnya. Jadi itulah yang perlu kita melihat di kontrak pembuatan website itu sendiri. Jadi selama ini website yang menjadi website pemerintah, tingkat keamanannya yang perlu diukur ya, diuji kembali apakah benar pembuatan website itu sudah memenuhi standar COVID itu sendiri. Nah, sistem keamanan ya, jadi sistem keamanan jaringan komputer ini kurang lebih ada 65.535 POR. Ya. POR apa artinya POR? Dia semacam terowongan ataupun saluran yang menghubungkan antara pengguna jaringan termasuk ke server. Ya. Jadi POR-POR inilah yang bisa menjadi sasaran atau target dari pihak luar untuk menguasai atau mengambil alih, termasuk juga memuat informasi atau berita yang tidak sesuai dengan tujuan itu sendiri. Jadi POR ke port internet ini, sistem keamanan ini memang pihak pemeriksa, pihak auditor harus melihat ya bahwa di POR-POR inilah website ini bisa terjaga keamanannya. Di antara lain ya POR 22 ya, secure shell. Secure itu artinya keamanan. Jadi shell keamanan ini posisi POR ini ya, posisi POR 22 adalah dia posisi yang dimana memastikan bahwa administrator networking itu sendiri atau jaringan keamanan itu sendiri tidak bisa dikuasai atau bisa diambil alih oleh pihak lain. Jadi posisi POR SSH harus posisi close. Nah, nanti kita akan coba apakah POR SSH websitenya Konsultan Indonesia posisi close atau posisi open. Nah, kalau dia posisi open berarti sudah dipastikan jaringan keamanan di sebuah website itu sangat rentan dikuasai oleh pihak lain. Jadi itu POR 22, sedangkan POR 25, POR 80 ya, HTTP. Nah, POR 80 juga ini sekarang ini ya sudah mengalami perkembangan sedemikian rupa sehingga POR 80 bisa berubah di POR 25 dan POR lainnya. Jadi halaman ataupun juga POR HTTP yang sekarang ini sudah bergeser menjadi POR HTTPS. Jadi ketika kita membuka sebuah website yang POR-nya yang kalimatnya tertulis HTTPS berarti sudah dipastikan tingkat keamanannya jauh lebih tinggi ketimbang di POR 80 HTTP itu sendiri ya. Jadi yang tidak boleh terbuka di posisi POR-nya itu yang paling penting adalah di POR 22 dan di POR 80 khususnya sebaiknya menggunakan POR lain HTTPS ya. Jadi POR itu adalah pintu, adalah terowongan yang dimana pengguna dan server saling menghubungkan
sebuah koneksi atau sehingga menghasilkan sebuah layanan seperti berita, video dan lain-lain, email dan lain-lain. Jadi POR 22 inilah yang memang harus digunakan, harus diaudit oleh teman-teman auditor atau pemeriksa lain, bahwa posisi POR itu harus tertutup atau close. Ya, dan kita coba ya. Jadi konsep POR itu sendiri sesuai dengan penjelasan konsep POR, suatu celah atau pintu atau lubang pada sistem komputer sebagai jalur transfer data. Jadi interaksi antar pengguna ke dengan server itu sendiri dan layanannya itu dijembatani oleh POR itu sendiri ya, dijembatani oleh POR. Jadi saya perkenalkan apa fungsi-fungsi POR di sini ya. Jadi fungsi POR 2021 nanti kita lihat bagaimana itu POR 2021 posisinya apakah terbuka atau tutup, mentransfer file melalui internet, masalah keamanan autentikasi, meminta autentifikasi ya kepada pengguna sebelum melakukan transfer. Jadi itu fungsi POR. Nah, ketika kita ingin transfer sebuah file ya, maka ya itu seperti model CAPTA, seperti model lain yang dimana membutuhkan user termasuk password ya. Jadi POR 20 juga sama ya. Nah, ini POR SSI yang saya sampaikan tadi bahwa mengirim data melalui jaringan dalam bentuk terenkripsi. Artinya semua file yang dalam bentuk kalimat atau dalam bentuk huruf dienkripsi secara algoritma yang tidak terbaca ya oleh para pihak yang masuk di POR ini sebagai file-file yang tertulis seperti tulisan. Misalnya saya mengirimkan data seperti nomor rekening. Nomor rekening yang terdiri dari berapa nomor itu terenkripsi, tidak dalam bentuk ya, tidak dalam bentuk tulisan huruf atau tulisan angka. Jadi dia terenkripsi, jadi dia tidak terbaca, dia cuma bahasa sandi atau bahasa simbol, bahasa algoritma, sehingga jika POR 22 ini posisi terbuka, maka sangat rentan sekali dengan apa namanya pengambil alihan ya informasi ya, pengambil alihan informasi yang tidak sesuai gitu. Yang paling penting juga ya kalau telnet ini sudah tidak dipakai ya, ini sudah apa namanya jaringan keamanan telnet ini kalau dia tertutup terbuka, jadi dia posisi koneksi tidak aman ya, tidak terenkripsi itu sendiri. POR 25, ya, POR 80 ya, koneksi website, POR 110. Nah, kalau POR 53 ya, service domain name system itu, dia sistem yang menerjemahkan IP address ke nama domain. Nah, jadi nanti kita lihat IP address dalam bentuk angka, ya, dalam bentuk. Sedangkan domain, nama domain dalam bentuk huruf, misalnya ya 192.587.70 berarti itu IP address. Sedangkan www ya www atau https misalnya kendari.go.id itu namanya nama domain ya. Jadi posisi yang paling penting di POR ini adalah di posisi POR 22 dan di POR 80. Di POR 80. Sama juga di POR 443 ya, menjalankan fungsi server yang aman, secure server layer ya. Di POR termasuk juga POR 3306 ya, membuat database ya, POR 445 juga demikian ya. Jadi nanti kita uji coba yang mana POR ya sangat rentan dikuasai atau diambil alih. Nah, ini bisa jadi catatan para pemeriksa bahwa hasil dari proyek pembuatan website itu bisa kategori ya penyimpangan karena
sangat rentan sekali, ya sangat rentan sekali. Jadi kita akan menggunakan scanning tool ya, scanning tool Nmap itu sendiri dengan website untuk memastikan bahwa apakah por-por yang ada di website sebuah institusi atau instansi itu aman atau tidak. Jadi teknik scan Nmap itu sendiri ya, nanti kita praktekkan sama ya. Jadi ini pengguna ya, pengguna mengirimkan ke server, server menjawab ya, sync act ya, menjawab. Nah, disitulah bisa memperoleh bahwa beberapa informasi ya, informasi. Sama modelnya, kira jauh beda. Jadi saya mempraktekkan Nmap ini dengan sistem operasi Windows. Sesungguhnya lebih bagus kita menggunakan sistem operasi Linux ya, atau Kali Linux. Sama ya modelnya, sistem POR ya. Dan yang banyak digunakan ya, yang banyak digunakan oleh attacker atau hacker itu sendiri memakai min-SS ya, TCP scan sendiri ini untuk melihat ya open filter dan posisi close port itu sendiri. Ini yang bisa kita praktekkan sama. Nah, kita akan download ya, download saja. Jadi ada 4 sistem operasi yang bisa menerima Nmap itu sendiri, yang bisa digunakan Windows, Mac OS, Linux ya, atau any other shortcut itu sendiri ya. Jadi nanti kalau teman-teman untuk melakukan audit terhadap jaringan keamanan sebuah website hasil setelah terima proyek itu sendiri, ya tentu kita bisa pakai Nmap ya. Dan ini open source ya. Open source itu artinya extension exe yang bisa di-download ya, tanpa gratis ya, tanpa harus lagi ada perintah-perintah lainnya ya, seperti meminta email dan lain-lain. Ini cukup aman ya. Jadi ini tata caranya download. Nanti halaman Nmap ini ya, Nmap ini compact Nmap ini di sini kita masukkan IP target ya. Nah, bagaimana cara membuka IP target nanti kita simulasikan. Dan cara kita ketik ya, kita Windows R ya, Windows R, kita ketik GMD ya, bukan JMD, kayak seperti proyek aja, JMD ya, CMD, kalau kita ketik alamat website sendiri. Betul? Nah, jadi saya membuka Konsultan Indonesia nih, Konsultan Indonesia. Jadi Konsultan Indonesia ID ini nomor IP target ya. Jadi kita lihat, kita buka pakai Nmap itu sendiri. Ini IP Konsultan Indonesia nih, IP-nya. Jadi kita masukkan IP Konsultan Indonesia, kita klik quick scanning ya, scanning. Nah di POR, jadi Konsultan Indonesia ini cukup aman ya, cukup aman. Di POR 22 ya, atau TCP ini service layanannya yaitu SSH-nya itu sendiri dan di close yang artinya sangat aman ya, sangat aman. Sama juga di TCP close domain ya. Ini berarti cukup aman karena TCP atau POR 53 ini ya, dia yang mengubah ya dari alamat IP address yang dalam bentuk angka yang saya sebutkan tadi, dalam bentuk angka yang menjadi halaman Konsultan Indonesia ya, HTTPS Konsultan Indonesia. Nah, untuk memasuki di jaringan sebuah website, tentu kita harus kenali dulu bagaimana cara login di sebuah website baik secara manual dan otomatis ya. Jadi
kita harus kenali dulu bagaimana secara manual perintah apa ya sebelum kita memasuki website ataupun menguasai mengambil data yang masuk ke dalam di website sebuah instansi atau institusi tersebut ya, untuk memastikan bahwa atau untuk mengambil data ya. Jadi kalau kita mau mengambil data dan menguji keamanannya, ternyata kami bisa ambil alih website si A, padahal baru kemarin dulu kita sudah ada serah terima pekerjaan, proyek itu sudah dibayar. Nah, kita bisa menggunakan 5 pola yaitu content management system ya atau CMS ya. Jadi misalnya kita ketik situs ya konsultaindonesia.com/administrator, maka akan terbuka administratornya. Ataupun juga kita pakai ini, tapi ini sudah sudah down servernya, saya cek. Ataupun kita menggunakan website https://.com, kita ketik index.admin, akan terbuka. Atau juga kita pakai robot teks ya, https, kita ketikkan robot teks, nah, itu akan terbuka, akan masuk di halaman admin, ya, halaman admin itu sendiri. Nanti kita akan coba. Atau juga kita pakai Termux ya, Termux ini sebuah aplikasi berbasis Linux itu sendiri. Jadi kita bisa gunakan sebelum memasuki sebuah website ya, mengambil datanya, memperkenalkan atau menguji bahwa itu kita harus masuk di halaman admin dulu. Ini auditnya ya, Pordo 2 ya, mengaktifkan kriterianya, mengaktifkan SSH ya, Secure Shell ini jaringan komputer, kondisi cloud ya, sebab kondisi layanan protokol jaringan terenkripsi yang aman login ya, jadi aman gitu. Akhirnya keamanan more memadai, upaya sniffing atau vulnerability atau hack gitu. Jadi Pordo 2 harus posisi close gitu. Close. Jadi kesimpulannya memenuhi syarat teknis port jaringan gitu. Jadi rekomendasinya ya PHO kita terima gitu. Bahwa pekerjaan itu kita bisa terima. Nah, ini saya kasih contoh ya. Termasuk juga POR 53 ya, domain name system itu sendiri, DSN. Ya, penerjemah alat IP setiap host ya. Posisi clause ya, konfigurasi. Jadi kita tidak perlu mengetik lagi alamat IP 192.357 dan seterusnya. Cukup kita ketik saja Konsultan Indonesia, akan muncul alamat DSN-nya ya dalam bentuk huruf yang bukan angka. Layanan akibatnya adalah layanan port jaringan alami itu tertutup pihak lain selain pengguna. Jadi tidak memenuhi syarat dia, kalau dia tertutup ya, jadi PO harus ditolak. Sama juga POR 80 ya. Ini posisinya sebagai browser ya. Browser seperti www dan seterusnya ya. Open, konfigurasi ya, terhubung ya. Ini sudah benar ya. POR 80 harus posisi terbuka ya, konfigurasi dan lain. Nah, sedangkan POR 32768 ya, ini juga POR yang close ya, karena dia komunikasi kita atau remote atau tulitis kita terjaga keamanan ya, karena posisi close itu sendiri ya. Itu jadi kalau audit network security for scanning and map ini itu tadi modelnya. Nah, kita Wirsat, jadi Wirsat juga sama ya. Kita download Wirsat, kita melihat. Nah, sini kita bisa lihat password ya, password username dengan password ya. Kita akan coba. Nanti kalau downloadnya kita lihat sistem operasi. Kalau bisa pakai Windows, bisa kita pakai Linux kali Linux kan. Justru disarankan sebagai pemeriksa kita menggunakan sistem operasi kali Linux. Jadi sistem operasi Linux ini sangat khusus Linux ya, sangat kompatibel, sangat multi talenta ya. Semua
jenis pengujian atas jaringan itu sangat memadai ya. Nah, kalau kita pakai Windows sangat terbatas, akan tetapi masih bisa digunakan kalau kita pakai sistem operasi Windows ya, bukan macro ya. Kita download WirSat. Kalau kita download WirSat itu sendiri, kita harus kenali dulu ya, kenali dulu sistem operasi di komputer kita. Prosesornya bagaimana? Apakah 64 bit atau 32 bit itu sendiri sebelum kita masuk di. Jadi ada scanningnya. Nanti kita coba ya, anunya kalau UID ya. Kita coba. Ini sekedar bagaimana posisi pemeriksa untuk melihat bahwa aman nggak sih ini jaringan yang sudah dibuat penyedia A. Kalau tidak aman berarti kan sudah kita pastikan bahwa pekerjaan itu ya bisa total loss atau net loss misalnya. Itu bisa kita buat kesimpulan bahwa ini bisa kerugian total karena sistem jaringan keamanan sangat rentan dikuasai pihak lain. Sehingga kita bisa rekomendasi ke PPK untuk dikembalikan saya ke negara, dicari penyedia lain misalnya. Kita coba ya. Gitu. Saya buka dulu WirSat ya. Saya buka Nmap. Oh, ada. Saya buka dulu Nmap. Lalu saya sudah download ya. Saya download dulu. Maaf Pak, masih termute Pak. Maaf Pak, suaranya Pak masih termute Pak. Oke. Jadi ini halaman Nmap ya. Kita lihat ya, tandanya Nmap. Ketika kita sudah download, kita sudah bisa lihat. Di sini kita akan tempatkan IP target ya, IP target yang kita akan ingin audit. Benar tidak? Por itu yang paling sensitif terbuka. Jadi kalau dia posisi terbuka dipastikan bahwa sangat rentan ya, sangat rentan dengan pengambil alihan secara tidak benar ya. Oke, ini nanti saya close ya. Saya masuk di jadi tata caranya adalah kita ketik ya Windows R ya. Ini kelihatan aja ya, kelihatannya. Command prompt-nya.
Iya, Pak. Ya, Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. ya yang komen from ini. Kelihatan ya? Ya, yang login email ini, Pak. Saya buka ya. Oke. Ini kelihatan ya? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Tata caranya ini kita ketik ya, kita ketik Windows R. Nah, baru setelah kita ketik Windows R, maka muncul halaman Windows R, baru ketik CMD, ketik OK. Jadi simulasinya lagi ya. Gimana ya? Ketik R ya. Windows R. Setelah Windows R kita masuk, kita ketik CMD, oke ya. Akan terbitlah jadi ini halamannya ya, halamannya berarti kita sudah masuk di babak untuk men-scanning ya, men-scanning IP. Tata caranya adalah saya ingin scanning dulu IP konsultan Indonesia ya, ping konsultan Indonesia. Jadi ini alamat domainnya konsultan Indonesia. Kita ketik ping konsultan Indonesia .id ya. Jadi ID ini alamat Indonesia ID. Jadi digunakan swasta ya. Kita enter. Jadi CMD ini akan mencari yang mana alamat IP konsultan Indonesia. Nah, kita sudah dapatkan bahwa alamat IP konsultan Indonesia ini 1.0.253.212 yang saya kasih lebar ya. Ya, oke. Ini alamat IP-nya ya, konsultan Indonesia. IP target ya. Misalnya saya ingin mengetahui sistem keamanan ya, website konsultan Indonesia. Tentu saya ulangi lagi ping ya, ping alamat domainnya konsultan Indonesia ID ya. Ataupun Inspektor Kota Kendari ya. Inspektorat kota.go.id. Nah, ini alamat IP-nya Inspektorat Kota Kendari ya. Ini alamat IP-nya. Sedangkan untuk konsultan Indonesia ini alamat IP-nya. Oke, kita ya bisa catat ya, tapi bisa kita Inspektorat ya. Kita masuk di konsultan Indonesia dulu ya. Nanti kita masuk di Inspektorat. Oke. Saya masuk di maaf ya. Jadi sudah kelihatan ini. Jadi kita akan pasang di sini, kita paste IP target ya. IP target seperti target kita konsultan Indonesia ya. Konsultan Indonesia. Saya copy dulu namanya.
Jadi sudah dapat IP-nya, ya klik. Klik scan ya. Kalau kita scan, lakukan scanning. Kita scanning ya. Jadi proses scanning sedang berjalan ya. Memang agak lama ya kalau jaringan. Nah, ini berarti scanning sudah dimulai ya. Tadi akan muncul por-por yang ada di IP ya, yang ada di IP. Ini por-pornya ya. Jadi ternyata Konsultan Indonesia hostingnya ya di Ardika.1 rumah web ya. Jadi ada por 143. Nah, justru yang kelihatan ya yang di scanning, yang dapat di scanning ini adalah justru yang komen ini. Saya lagi. Ini perfor yang posisi terbuka ya. Jadi untuk justru sebenarnya por SSH ya tidak terdeteksi ya, tidak terdeteksi oleh Nmap itu sendiri. Jadi berarti pertanda bahwa website Konsultan Indonesia cukup aman untuk por yang upaya pengambil alihan dari pihak lain ya. Saya dulu, kenapa tidak mau ini? Oh, ternyata dia tidak mau ya. Saya kirimkan lagi. Ternyata di dokumen. Jadi ini layanan. Jadi masih berproses ya. Jadi ini belum terbaca oleh Sinmap itu sendiri. Banyak faktor ya. Posisinya adalah jaringan, kadang jaringan WiFi kita kurang memadai. Tapi yang pasti Nmap ini akan membaca perpor yang terbuka, perpor yang tertutup. Nah, justru ketika kita melihat kontrak yang ada di penyedia atau yang menjadi komitmen penyedia untuk melaksanakan, bahwa beberapa por yang menjadi komitmen dia harus tertutup. Tapi ketika kita lihat mau melakukan scanning Nmap itu sendiri, kita pastikan bahwa ketika dia por terbuka berarti standar teknis sebuah layanan website itu tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan itu sendiri. Oke, kita coba pakai IP-nya. Saya coba pakai IP-nya Inspektorat ya. IP-nya Inspektorat. Ini berbeda ya.
Semoga bisa ya. Lagi proses. Jadi ini bisa kita lakukan ya. Jadi tidak masalah kita coba menguji sistem kita sendiri. Nah, oke, jadi ini por inspektorat ya. Jadi ada beberapa por-por yang terbuka ya. Por-por terbuka. Nah di por-por SSA ini ya, khususnya SSA sangat ini sudah sangat baik ya karena open domain. Ini por 80 ini juga sangat rawan ya kalau por 80 karena por ini masih bisa kita lakukan pengambil alihan ya. Dia harusnya close posisinya, tapi kalau ataupun sekalipun dia terbuka, ini harus tertutup ini di por HTTPS itu sendiri. Jadi ini por yang ada di Inspektorat Kota Kendari ya. Jadi kita bisa uji. Jadi ketika standar teknis ini dibuat ya, dibuat dalam kontrak, maka kita ujikan di sini. Nah, untuk itu pada saat kita melakukan review kontrak atau review HPS ataupun KK, kan rata-rata pihak API disuruh review HPS, padahal sebenarnya HPS itu hasil akhir dari penyusunan KK atau spek ya, tapi kita didorong review HPS, termasuk juga MCP yang MCP KPK, padahal kan itu sangat keliru. Harusnya kita review adalah KK atau spek dulu, karena dari KK dan spek akan ujungnya adalah outputnya adalah harga, tapi kita disuruh mencari di ujungnya ya. Padahal itu clear ya. Jadi inilah yang kita bisa ingin pastikan bahwa kalau por HTTPS ini tidak boleh posisi terbuka ya. Karena ini sangat rentan di selesai ya. Itu setelah itu kita masuk di Wirsat. Jadi kita masih Wirsat lagi. Kita ingin tahu alamat web, alamat username atau password ya, password dari konsultan Indonesia ya. Kalau kita ingin, kalau saya itu Wirsat ya, saya download dulu, bukan download, saya buka dulu Wirsat. Saya buka, sedang posisi buka Wirsat ya. Oke. Ini tools ya, ini tools yang dipakai oleh para auditor jaringan keamanan ya. Jadi kalau kita pemeriksa jaringan keamanan, jadi kita lihat ya posisi ini Wirsat ini. Wirsat ini kita akan lakukan sniffing atau scanning user ya, user termasuk password itu sendiri. Karena dengan cara ini kita bisa menguji keamanan ya, keamanan dari pihak membuat website atau pengguna website itu sendiri yang sudah menerima. Langkah yang dilakukan adalah kita klik wifi ya, jadi harus posisi jadi dia ini data-data yang akan di scanning ya, yang di scanning oleh pihak website itu sendiri ya. Jadi kita bisa ini lagi men-scanning ya, lagi men-scanning. Nah untuk itu kita coba buka konsultan Indonesia, atau inspektorat ya, atau gitu ya, atau yang tadi yang saya tayang bisa. Kita ini kan bagian dari diskusi sharing bagaimana mengaudit keamanan jaringan ya. Sambil contoh scanning ya.
Saya stop dulu scanningnya ya. Soalnya data kan sangat oke. Saya akan coba tes ya di sebuah website pemerintah ya. Jadi ini cuma website yang diuji coba saja apakah kita bisa kuasai. Jadi kalau posisi aman sebuah website itu ataupun juga DSN-nya itu dia posisi terkunci sebegini. Kalau dia ada silang atau not secure, artinya not secure itu berarti tidak aman, berarti ada perfor yang bisa diambil alih ya. Saya klik saja. Saya ambil ini tadi kalau kita membuka halaman administrator ya, sebuah website ya. Ini halaman administrator Kemenkop. Ya. Nah ini halaman ya. Jadi ketika ingin kita mengetahui sebuah website administratornya atau loginnya, maka selain kita masukkan alamatnya, ini not secure ini berarti tidak aman ya posisinya. Selain kita ingin mengetahui ini alamat domain ya, rapat.kemenkop mk ya .go.id, maka kita ujungnya kita ketik form index.php, maka akan muncul ya, halaman login atau administrator. Saya akan mulai dulu saya coba ya, saya coba Semarang ya, Semarang saja. Apakah dia bisa mengcapture halaman login ini dan bisa server yang ada di Kemenkom ini bisa menerima username dan password yang saya kirimkan di sana. Kalau dia menolak, pasti terbaca ditolak. Ditolak lihat firewall ya. Saya scan dulu. Start ya. Jadi saya lagi proses scanning ya. Misalnya admin passwordnya Merdeka 76 ya, Merdeka 76 ya. Admin username atau password yang saya masukkan ya, kayak admin tadi saya coba admin Merdeka 76. Ketika saya login in untuk memasuki halaman webnya ya, ternyata dia menolak. Nah, sekarang ada proses scanning ya, sedang berjalan. Tekan gimana scanning tadi? Website ini ya. Nah, website ini dia lagi melakukan scanning ya, scanning untuk membaca, mengcapture hasil data-data ya. Jadi ini ada waktunya, ada sumbernya, ada destination-nya. Jadi kita ketahui bahwa kita bisa cek ya, Kominfo. Jadi tata cara kita ingin mengetahui username ataupun password. Ya, jadi ini sedang proses pencariannya. Sebentar kita lihat lagi. Oke, kita stop ya, kita stop saja.
Ini proses stop saja. Nah, apa namanya? User yang saya ketikkan tadi dengan password akan muncul ya, di halaman ini. Bobo, segini mau main. Sudah selesai. Akan muncul di halaman ini. Jadi ini paket-paket data ya. Ini destination ini IP, TCP ini. Jadi kita mencari di port HTTP. Kita cari di port HTTP. Ini data yang di scanning ya. Ini lagi berjalan, kita cari yang port protokolnya HTTP ya, protokol HTTP. Memang banyak karena agak lama tadi kita lakukan workshop. Nanti kita coba lagi masukkan apakah server yang ada di kementerian itu menerima ya password yang saya kirimkan. Jadi agak lama karena sangat banyak datanya ya tadi proses. Berarti menandakan bahwa website yang kementerian koperasi mungkin ya, koperasi sangat banyak datanya. Cepat saja. Sangat banyak datanya ya. Jadi kita cari protokol HTTP. Oh, banyak sekali ya. Nah, HTTP. Tapi dia harus posisi ya, posisi HTTP post ya, HTTP post ya. Jadi tulis HTTP post gitu. Jadi ini sudah ada HTTP. Soalnya kalau kita ingin buka ya, belum muncul ya, belum muncul. Jadi kita bisa buka lihat sini. HTML protokol. Jadi ini HTTP juga sama. Belum masuk ya. Terus data, oke. Nah ini get ini. Nah ini get ini, ya di get ya, bisa get, coba ke get ya. Kita lihat posisi get, posisi ini HTTP, transaksi protokol, port destination, complex, bit, hostnya ya, ini hostnya ya, hostnya itu rapat kemen.mk.go.id ya, ini cuma pembelajaran saja, jadi sekedar melakukan pengujian ya, pengujian dalam keamanan.
Nanti kita cari HTTP lain. Nanti tidak kita kirimkan tadi. Nah, ini juga kita lihat. Ini di port HTTP juga sama. Kita lihat yang paling bawah ya, kalau mau lihat paspornya. Seperti user. Ini URL-nya ya, halaman anunya URL-nya. Admin Merdeka Indonesia. Tadi saya sebut bahwa dia punya paspor adalah admin ya. Dia punya user admin, paspornya Merdeka 76 ya. Oke, berarti bukan ini ya. Jadi kita lihat di port protokol HTTP sama juga kita lihat berarti bukan port ini ya. Ini metode, oke ini tetap postnya ya, terbaca. Ini di port HTTP. Nah, buka ya. Ini ilegal ya, jadi eksperimen protokol ilegal karakter ya. Jadi ada karakter ilegal. Jadi saya tadi masukkan karakter ilegal ini. Yang seharusnya bukan itu ya passwordnya ya. Tapi saya masukkan karakter ilegal. Kalau pihak server menerimanya itu tidak ada firewall-nya ya tentu karakter yang saya masukkan tadi itu bisa kita gunakan untuk membuka laman webnya. Jadi, ada karakter. Jadi dia membaca, dia mengirimkan ACK-nya bahwa ada karakter ilegal ini yang saya masukkan tadi. Coba-coba ya. Coba-coba saja. Bukan. Sangat banyak ya, karena berarti data yang ada di protokol ataupun di domain kementerian itu tadi sangat banyak ya. Sangat banyak medianya. Juga dia sampaikan ada karakter ilegal ya. Ya, namanya kan tes ya. Namanya uji coba ya. Kan sekedar ya. Dia sampaikan ada karakter ilegal. Oke. Terus sebanyak ya. Sangat banyak yang saya tarik saja. Memang ya betul waktu yang lama ya. Untuk karena terlalu banyaknya paket-paket data yang ada di kementerian ini mungkin ya. Lagi koperasi ya. Untuk koperasi ini kan lagi oh, sudah habis ya. Oh, banyak banget. Jadi aplikasi ini ya, jadi dia tidak membaca por yang berarti por SSH-nya ya cukup
cukup bagus dan posisi close ya, posisi close, sehingga ketika pakai Wireshark ini tidak membacanya, sehingga apa yang saya ketikkan tadi sangat tidak mungkin, tidak direspon oleh server ya, server, filter atau firewall tidak direspon, sehingga tadi disampaikan ketika saya klik di protokol HTTP ada karakter ilegal, berarti server membaca, sistem membaca bahwa saya memasukkan user dan password kategori ilegal sendiri. Demikian nanti ya bisa saya sampaikan, kita diskusi, saya serahkan kepada moderator. Silakan moderator. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak untuk pemaparan materinya. Tadi juga sudah dipaparkan sebuah tutorial pada materi ini. Jadi selanjutnya kita ke sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin berdiskusi dengan narasumber kita mengenai materi yang telah dibawakan malam ini, ataupun mungkin ada yang tidak dimengerti atau sedikit keliru dengan tutorial yang tadi, silakan Bapak Ibu untuk menanyakan. Nah, sekarang kita ada melangkah ke sesi diskusi. Ya, silakan. Silakan Bapak Ibu sekalian. Juga waktunya juga masih ada beberapa menit, mungkin bisa 2 atau 3 pertanyaan Pak. Jadi nanti bisa dipraktikkan dulu ya di kantor sendiri untuk por-por yang lemah ya. Ya kita bisa rekomendasikan kepada administrator sistemnya untuk memperkuat ya. Kalau tadi kementerian tersebut ya cukup kuat ya, sehingga password ya dan user yang saya kirim yang harusnya bisa diterima oleh server ditolak gitu. Jadi bahkan dia mengatakan ilegal ya, karakter ilegal ya. Kan berarti menandakan bahwa sistem keamanan cukup baik. Oke, Pak Adro, kenapa Pak Adro? Ayolah Pak Adro. Silakan Pak Adro. Mungkin ada proyek di kepada Pak Adro ya, pembangunan web gitu. Bisa kita lakukan penetrasi sistem ya, kita lakukan penetrasi menguji sistem. Masih banyak tools ya, tools yang kita bisa pakai nanti untuk. Ada lagi yang lebih middle itu yaitu SQL injection. Nanti bulan depan kita itu lebih high lagi, lebih middle, kita pakai SQL injection. Yang dipakai Pak Ono biasa, kalau saya itu ahli cyber security, saya pakai namanya SQL injection-nya. Itu tadi untuk melihat celah-celah keamanan tadi. Jadi kita bisa lihat di spek ya, spek dalam kontrak itu sendiri. Silakan. Cukup ya? Ya, baik Pak. Mungkin jika tidak ada pertanyaan Pak, bisa kita mungkin ada yang disampaikan terakhir Pak, closing statement-nya mengenai dengan audit keamanan jaringan website. Silakan Pak. Ya, terima kasih teman-teman yang masih mengikuti Roomsum ini. Kalau melakukan audit keamanan jaringan, kurang lebih ada 15 tools ya. 15 tools, kita bisa lebih bagus kita menggunakan sistem operasi di Kali Linux ya. Jadi nanti periode berikutnya saya memakai sistem operasi Kali Linux yang lebih middle high untuk lebih melihat
bagaimana kita memasuki di sistem jaringan. Kalau tadi tools Nmap itu sendiri untuk melihat saja kerentanan-kerentanan di port jaringan, termasuk di WireShot tadi. Nah, kalau di SQL ini akan jauh lebih tajam lagi atau lebih middle lagi sistem pengujian ya, audit terhadap jaringan itu sendiri. Jaringan sehingga proyek atau pekerjaan pembuatan website itu sendiri sangat bisa diyakini bahwa tidak akan dikuasai oleh pihak lain. Ya, jadi metode auditnya demikian ya, melakukan penetrasi testing dengan kurang lebih 15 tools. Jadi tadi sudah ada 2 dan sebelumnya sudah dijelaskan juga sama teman praktisi cyber security, Pasul, Good Force itu sendiri. Nanti ada lagi tools lain kita akan perkenalkan mengaudit jaringan. Demikian, terima kasih atas kehadiran kawan-kawan. Kita akan lanjutkan di materi berikutnya. Terima kasih Pak untuk closing statement-nya. Semoga Bapak Ibu sekalian apa yang disampaikan atau materi pada malam ini semoga bermanfaat, menambah wawasan dan ya, pengalaman Bapak Ibu sekalian. Ya baik Bapak Ibu, jadi itu untuk materi malam ini. Sampai jumpa kembali di materi selanjutnya dengan tema yang berbeda. Jadi mungkin sekedar pengumuman juga bahwa besok kami akan mengadakan BIMTEK PBJ. Ya, jadi BIMTEK, jadi bukan BIMTEK, tetapi dia lebih ke pembekalan materi sertifikasi PBJP level 1. Jadi Bapak Ibu sekalian, silahkan jika ingin mengikuti pembekalan tersebut, silakan untuk registrasi. Linknya sudah kami share di grup. Baik, itu saja dari kami. Kami mohon maaf. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.